Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyifa Fadila Putri dengan NIM 102042400002. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari Entity Relationship Diagram dengan notasi Peter Chen dan MySQL Workbench. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram. Entity Relationship atau ER merupakan pendekatan dalam perancangan basis data dengan memodelkan data. ERD memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja database, yaitu ERD membantu dalam proses pemahaman data menjadi data yang terorganisir, mendefinisikan hubungan jelas antar entitas agar database tidak terlalu banyak menyimpan data dengan menyimpan data hanya sebanyak sekali, atau agar tidak terjadi redundansi data, dan lainnya. Pada kegiatan ini, kami melakukan proses penggambaran Entity Relationship Diagram dengan menggunakan notasi Peter Chen dan menggunakan MySQL Workbench. Tujuan dari penggambaran ERD ini adalah untuk memberikan gambaran suatu permodelan kebutuhan data dalam merancang data, struktur basis data yang divisualisasikan dengan hubungan antar entitas, atribut, dan relasi. Membuat diagram dengan notasi Peter Chen digunakan untuk memberikan gambaran dengan susunan konsep yang lebih jelas terhadap entitas, atribut, dan relasi. Untuk penggunaan MySQL Workbench membantu kami dalam mempresentasikan desain database secara lebih teknis dan siap untuk diimplementasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ERD sewa lapangan dengan menggunakan notasi change. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Abi Fauzan dengan NIM 102042400111 dari kelas 2402. Dan alur pertama yaitu ada pendaftaran dan akses pelanggan, yang dimana pelanggan merupakan pihak yang ingin menyewa lapangan. Setiap pelanggan memiliki nomor identitas, nama, nomor telepon, email, dan alamat yang tersimpan dalam sistem. Pelanggan dapat melihat jadwal penyewaan untuk mengetahui ketersediaan lapangan sebelum melakukan penyewaan. Dan yang kedua, itu ada proses penyewaan lapangan. Jika pelanggan ingin menyewa lapangan, mereka harus mengisi detail penyewaan yang mencakup kode lapangan, kode sewa, durasi penyewaan, dan kode pelanggan. Selain itu, sistem akan mencatat jadwal penyewaan yang berisi informasi seperti tanggal sewa, jam mulai, jam selesai, durasi, serta kode detail pembayaran. Dan yang ketiga itu ada proses pembayaran. Jadi setelah melakukan pemesanan, pelanggan diwajibkan untuk melakukan pembayaran. Dan pembayaran mencakup kode pembayaran, total harga, metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan status pembayaran. Pembayaran ini terkait dengan detail pembayaran yang mencatat informasi lebih spesifik tentang transaksi, seperti kode detail pembayaran, kode sewa, dan total harga. Dan yang keempat, itu ada admin. Setelah melakukan pembayaran, admin bertugas untuk melakukan konfirmasi, dan admin memiliki atribut seperti ID admin, nama, nomor telepon, dan email. Jika pembayaran telah dikonfirmasi, status pembayaran akan diperbarui di sistem. Dan yang kelima itu ada penggunaan lapangan. Setelah pembayaran dikonfirmasi, pelanggan bisa menggunakan lapangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setiap lapangan memiliki atribut seperti nama lapangan, jenis, ukuran, harga sewa, kondisi, dan status lapangan. Jadi kesimpulannya yaitu secara keseluruhan alur sistem ini dimulai dari pelanggan yang memiliki jadwal lapangan, memiliki penyewaan, melakukan pembayaran, lalu admin mengonfirmasi pembayaran tersebut. Setelah pembayaran dikonfirmasi, pelanggan dapat menggunakan lapangan sesuai jadwal yang telah mereka pilih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ERD sewa lapangan dengan menggunakan software MySQL Workbench. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farel Nerian Santoso dengan NIM 102042400049 dari kelas S1 SI KJ 2402. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu mengenai entitas dan relasi. Di tabel ini kelompok saya menggunakan 5 entitas kuat dan 2 entitas lemah. Yang pertama, itu ada tabel pelanggan sebagai entitas kuat yang berfungsi untuk menyimpan data pelanggan yang menyewa lapangan. Tabel ini memiliki atribut penting seperti nama, nomor identitas sebagai kunci utama atau primary key, alamat, nomor telepon, email,
tanggal registrasi, dan usia. Tabel pelanggan memiliki relasi dengan tabel lapangan melalui nomor identitas. Yang kedua, ada tabel lapangan. Tabel lapangan ini termasuk ke dalam entitas kuat dan berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai lapangan yang tersedia untuk disewa. Tabel lapangan memiliki atribut penting seperti kode lapangan sebagai primary key, nama lapangan, jenis lapangan, ukuran lapangan, harga sewa, status lapangan, dan kondisi. Relasi dari tabel lapangan terhubung dengan tabel pembayaran melalui kode lapangan. Yang ketiga, ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran termasuk ke dalam entitas kuat juga, yang berfungsi untuk menyimpan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Tabel pembayaran memiliki atribut penting seperti kode pembayaran yang termasuk ke dalam primary key atau kunci utama. Lalu ada tanggal pembayaran, metode, total harga, status, dan kode lapangan. Tabel pembayaran memiliki relasi dengan tabel lapangan melalui kode lapangan sebagai kunci asingnya atau foreign key, dan tabel detail pembayaran melalui kode pembayaran sebagai kunci utama. Yang keempat, itu ada tabel detail pembayaran. Tabel ini termasuk ke dalam entitas lemah, yang berfungsi untuk menyimpan rincian pembayaran untuk setiap penyewaan. Tabel ini memiliki atribut penting seperti kode detail pembayaran sebagai primary key, kode pembayaran sebagai foreign key, kode sewa, dan total harga. Tabel detail pembayaran memiliki relasi dengan tabel pembayaran melalui kode pembayaran sebagai kunci asing atau foreign key-nya, dan juga terhubung dengan tabel jadwal penyewaan melalui kode detail pembayaran. Selanjutnya, yang kelima itu ada tabel jadwal penyewaan. Tabel jadwal penyewaan termasuk ke dalam entitas kuat dan berfungsi untuk menyimpan jadwal penyewaan lapangan. Tabel ini memiliki atribut penting seperti kode pelanggan, tanggal sewa, durasi, status, jam mulai, jam selesai, periode, dan kode detail pembayaran sebagai foreign key atau kunci asing. Tabel ini memiliki kode pelanggan sebagai primary key-nya. Tabel jadwal penyewaan memiliki relasi dengan tabel detail pembayaran melalui kode detail pembayaran. Dan juga tabel ini memiliki hubungan dengan tabel detail penyewaan melalui kode pelanggan. Yang keenam, ada tabel detail penyewaan. Tabel ini termasuk ke dalam entitas lemah dan berfungsi untuk menyimpan data terkait penyewaan yang dilakukan oleh pelanggan. Tabel ini memiliki atribut penting seperti kode sewa, kode lapangan, durasi, dan kode pelanggan. Tabel ini memiliki relasi dengan tabel detail penyewaan melalui kode pelanggan sebagai foreign key atau kunci asing. Lalu juga tabel ini memiliki relasi dengan tabel admin melalui kode sewa sebagai primary key-nya. Yang ketujuh dan yang terakhir itu ada tabel admin. Tabel admin termasuk ke dalam entitas kuat dan berfungsi untuk menyimpan data admin yang mengelola sistem penyewaan. Tabel ini memiliki atribut penting seperti kode operator sebagai primary key, nama, email operator, dan kode sewa sebagai foreign key atau kunci asing. Tabel admin memiliki relasi dengan tabel detail penyewaan melalui kode sewa atau kunci asingnya. Kesimpulannya adalah IRD ini menggambarkan sistem penyewaan lapangan dengan berbagai entitas yang saling berhubungan untuk mengelola pelanggan, lapangan, penyewaan, pembayaran, dan admin. Relasi antara tabel memastikan integritas data dan alur kerja yang efisien dalam proses penyewaan lapangan. Sekian penjelasan IRD dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih.